Betul. Karena ada suatu masalah yang nggak diselesaikan dulu. Emang harusnya permasalahan tuh selesaikan dulu, baru yang lain lagi poinnya. Jadi jangan sampai ntar dulu lah. Atau kadang-kadang juga berpikir, terus kalau udah bisa melakukan clear gitu kan. Itu tuh nggak semuanya sebenarnya bisa clear. Nggak bisa clear semuanya. Kadang-kadang tuh ngelakuin itu clearnya pas lagi ngelakuin. Iya. Begitu udah kita selesai, dipikirin lagi perempuan, tuh bahaya juga. Itu makanya pengen gue bahas tuh. Ada orang yang selalu ngomong. Ada kayak gitu. Iya. Ribut. Gue wakil laki nih, ada kayak gitu. Ribut. Nanti juga ujung-ujungnya kalau udah di kasur baikan lagi. Atas siapa? Itu tuh cuma kewajiban sama hak doang. Serius, itu kewajiban sama hak doang. Jadinya unek-unek udah coba berani buat ngambil langkah selingkuh. Berarti ya satu udah gak ada rasa. Itu emang udah nekat banget lah gitu selingkuh. Dan kalaupun dapetnya yang sesuai dengan keinginan dalam hal apapun ya udah males aja sama yang di rumah. Jadi nggak bisa bikin drama gitu. Nggak bisa benar-benar harus benar-benar diliatin pasti. Diliatin nggak sukanya, diliatin penolakannya, itu pasti udah. Berarti lebih gampang sebenarnya ya untuk cowok tahu gerak-geriknya gitu kan, harusnya sih ya. Iya. Dan emang biasanya juga kalau misalnya istri nih sih ya terserah lah. Kalau misalnya istri tuh biasanya kalau misalnya udah punya yang struck daripada suaminya, ya udah dia pasti jujur. Itu rata-rata perempuan kayak gitu. Ya rata-rata gitu. Nah, kayak gitu ya. Iya. Nggak pernah ditutup-tutupin gitu loh. Tapi belum pernah coba. Nggak pernah. Nggak coba. Kali nyoba. Nggak pernah sih dalam berumah tangga dulu nggak pernah mencoba untuk. Mendingan kalau misalnya udah, kalau aku ya. Kalau aku ya. Kalau udah nggak serak ya udah, mendingan. Biasanya kan kalau suami jarang tuh, biasanya tetap mempertahankan rumah tangganya, apalagi udah punya anak. Kalau misalnya istrinya yang udah bermain di belakang, dia berarti udah kesel banget sama di rumah, udah gondok, kayaknya udah. Kalau cowok kan biasanya selingkuh ya, pasti kan ya nggak mungkin lah, pasti ada orang yang selingkuh lah. Dia biasanya kan ujung-ujungnya pasti seks, nafsu. Nah kalau perempuan dia melakukan selingkuh sama kayak laki-laki nggak? Emang berawal dari seks? Lah emang kayaknya perempuan karena seks deh. Karena seks? Iya. Kayaknya perempuan tuh karena seks kalau menurut aku ya. Karena memang perempuan kalau misalnya tentang kayak ekonomi segala macam itu masih bisa dinego lah, nego diri sendiri ya. Mempertahankan diri sendiri gitu dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya emang udah seks sih udah repot lah biasanya gitu. Kadang kan capek nih biasanya nih seorang laki-laki kan kerja, jadi mungkin dia boring juga, dia nggak bisa ngatasinnya tuh. Seharusnya kan dia mungkin ada waktu staycation tuh apa gitu kan. Cuma kan biasanya kan orang Indo tuh nggak kepikiran tuh ke situ tuh. Ya mayoritas sih sebenarnya, nggak semuanya sih. Di kota pasti punya ide-ide kayak gitu kan, buat staycation, buat supaya bisa ada hal-hal baru ngelakuin lagi sama istrinya. Maksudnya apa karena itu? Karena memang misalkan seminggu atau 2 minggu dia nggak dikasih sama suaminya, dia lebih berpaling gitu. Iya, kalau misalnya menurut aku sih nih ya, kalau seorang istri ya kebanyakan tuh biasanya udah bertahan dulu nih. Coba pasti udah ada kode-kode lah yang dong keluar dong, liburan berdua aja, kita pacaran aja di luar gitu-gitu. Pasangannya tuh apa namanya sih? Saling ngerti apa sih, komunikasi bagus kan? Nah itu kalau makanya aku bilang kalau misalnya udah dikode-kodein nggak ngerti dan udah ngomong langsung pun nggak ngerti gitu, ya udah jalan satu-satunya gitu, selingkuh. Karena cewek tuh kebanyakan, tapi nih ya nggak semuanya ya, anggapnya tabu kan biasanya kan. Dia biasanya bukan malu sih, gua ngerti deh. Biasanya dia nggak mau lu minta duluan tuh sama lakinya tuh. Akhirnya ujung-ujungnya iya sih. Tergantung sih. Akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya dia kesal sendiri tuh biasa kan. Kalau misalnya emang yang udah seselon itu dalam berumah tangga, terus udah asik aja cuek aja, ya kalau misalnya mau minta ya minta. Kayak suami aja minta sama istri gitu. Nah menurut kamu gimana nih? Karena ada beberapa nih di luar, gue bikin konten kayak gini, aku bikin konten rata-rata nganggapnya nggak penting nih seks nih untuk perempuan ya. Nah
Tapi ada juga yang anggap penting untuk rumah tangga ya, karena untuk menjaga keharmonisan. Nah, kamu gimana? Penting lah. Penting lah. Justru menurut aku dalam rumah tangga, dalam hal seks itu yang lebih penting itu ya harus muasin istrinya. Kalau misalnya suami doang mah, dia mah ngelihat, ini aku nggak tahu ya, mungkin kebanyakan orang ngelihat istrinya udah dandan cakep, pakai baju oke gitu, terus wangi segala macam, di kasur mah sebentar aja juga bisa keluar gitu ibaratnya ya kan. Harus peka berarti ya. Benar. Kalau misalnya cewek tuh susah, cari di spotnya aja tuh susah. Benar. Dan kalau misalnya suami, itu yang harus di ngertiin, harus gimana nih gue ngulik-ngulik bini gue gitu. Itu kan beda-beda tuh. Itu gimana? Itu beda-beda. Beda-beda lah. Kan nggak semuanya langsung ke intim kan? Iya. Beda-beda ya. Makanya jangan, kebanyakan nih laki-laki nih ya kan, suami pulang kerja, dia mau tapi capek, jadinya nggak mau ada perplay dulu segala macem lah, pokoknya pinginnya hajar aja. Kalau cewek nggak kayak gitu. Kalau cewek nggak kayak gitu, dia tuh pinginnya emang benar-benar disayang dulu segala macem. Karena cewek tuh lebih susah untuk apa ya, hasratnya itu keluarnya tuh lebih susah. Karena kalau misalnya dihajar-hajar aja, dia ngerasa kayak cuman buat dipakai doang gitu, buat ngeluarin punya laki gue doang nih gitu. Tapi itu bener juga sih. Iyalah. Karena apa ya, biasanya tuh ya egois juga sih cowok ya, karena dia merasa dia bukan bosen sih, pengen buru-buru karena mungkin pasti capek gitu. Tapi kan kalau misalnya, tapi kalau giran sama selingkuhannya dia play dulu segala macam. Benar. Itu kan egois namanya kan, cowok kan. Kelihatannya pinginnya kelihatan hebat gitu. Di tapi giran sama istrinya. Nah, istrinya ya pengen buru-buru keluar kan. Nah, itu hati-hati tuh. Nanti istrinya malah selingkuh. Nah, itu makanya sebenarnya kalau misalnya kitanya bisa dalam rumah tangga nih ya, pasangan suami istri, kalau misalnya kitanya bisa ada momen-momen, tempat baru, cara baru, terus deh gitu ya, kitanya gimana sih, kemarin udah kayak gini, kita coba yang kayak gini, itu banyak sebenarnya yang harus diulik gitu, yang bikin nggak bosan tuh banyak gitu. Karena mungkin laki-laki selingkuh atau pingin coba hal baru karena memang ngeliat istri setiap hari di rumah gitu. Tapi kalau misalnya gue nih ya, kalau aku nih kalau misalnya pingin laki nggak kemana-mana, ya lu dandan lah. Dandannya nggak perlu make up ya, nggak perlu make up, yang penting lo wangi. Laki datang lo udah wangi. Nggak, dari dulu aku anti banget pakai daster. Serius, daster yang emak-emak gitu, yang kayak bunga-bunga atau batik-batik. Orang-orang pada ngomong itu ternyaman. Emang benar, emang itu nyaman, bahannya nggak panas apa segala macam, emang iya. Tapi menurut aku itu nggak bikin aura aku keluar di depan suami ya gitu. Tapi bukannya ada daster yang ada mini dress itu ada gitu. Maksud aku ya sesuai menurut aku mini dress aja, lu nggak perlu pakai yang transparan itu aja, menurut aku udah oke lah depan suami gitu. Yang penting lo bersih, lo udah mandi gitu kan. Terus tapi kalau misalnya udah pakai daster yang sampai ke bawah-bawah, terus warnanya yang menurut laki-laki, nih bini gue kayaknya tua banget nih gitu. Ya walaupun kita tua, aku tua, aku umur segini aku ngerasa udah tua. Tapi kalau misalnya kita penampilannya oke, ya laki-laki atau suami sendiri juga nggak bakal kemana-mana lah gitu. Tapi ya kita nggak ada yang tahu ya dia di belakang kayak gimana, seenggaknya nggak kelihatan sama kita. Dan memang laki-laki tuh pintar untuk memanipulasi dia di luar kayak gimana, di dalam juga pasti tetap baik, tetap manja, sok-sokan kayak unyu-unyuan gitu depan bini, apalagi kalau misalnya di kamar, di kasur ya kan. Ya itu bedanya suami sama istri, cewek sama cowok beda. Sebetulnya pernah tuh, aku juga tuh nonton ya adalah public figure ya. Jadi dia pakai cara emang keinginan suami awalnya sih, pasti ada yang tahu lah itu. Jadi tuh istrinya akhirnya mau tuh pakai baju suster segala macam. Ada gitu kan fetis kan ya. Fetisnya berfantasi. Lah. Tapi sebenarnya itu bagus sih menurut aku sih. Karena kan dia ingin supaya tetap bersama kan. Gak apa-apa bagus kalau misalnya suaminya minta kayak gitu, toh suami istri kok. Karena kalau
keinginan suaminya akhirnya nggak dapat. Ini banyak banget nih ya, banyak banget ya, pasti yang nonton juga pasti ada yang lakuin nih kan, yang nyiapin spa kayak gitu tuh, pakai baju poloan segala macam. Kenapa nggak istrinya aja yang lakuin kayak gitu? Beliin lah. Iya. Benar, nggak usah ngomong terlalu banyak nuntut. Gue pinginnya lo kayak gini, gue pingin lo pakai cosplay, lo pakai baju begini, pakai baju anak SMA, pakai baju ini segala macam. Lo nggak perlu nyari sosok anak SMA-nya, kalau nggak dokter atau susternya nggak perlu. Lo beliin aja, lo danain aja bini lo gitu. Lo kalau nggak perlu gini. Menurut aku yang salah dalam suami berselingkuh itu, daripada lo punya pengeluaran double dengan lo mengasih ibaratnya jajan lah buat cewek-cewek di luaran gitu. Kan istilah lebih baiknya tuh jajan katanya gitu. Jajan apa nih? Nih jajan nih sedikit nih jajan nih gitu ya kan. Daripada lo ngasih jajan ke itu, mendingan lo permak bini lo percantik bini lo beliin bini lo mini dress buat di rumah, make upnya lah dia lah, paling nggak skincare-nya dia, baikin dia dari atas sampai bawah gitu. Lo oke kok bisa ngelihat dia tiap hari beda-beda gitu. Kalau misalnya memang fetishnya seperti itu ya. Makanya daripada double pengeluaran, mendingan lo permak aja yang tahu lo bisa pakai kapan aja. Istri sendiri sah gitu kan. Nggak, maksud aku nggak menyalahkan orang-orang yang pingin berfantasi liar di luar sana ya. Tapi kalau menurut aku daripada lo ngeluarin budget double, mendingan udah buat istri lo bisa pakai kapan aja, sah pula gitu loh. Dan nggak capek-capek, nggak ribet, ada kamar, ada rumah, ya kan, nggak perlu nyewa tempat atau apa. Ya katakanlah anak-anak udah gede mungkin rumahnya nggak memadai ya, ya bisa lah keluar sebentar kan. Bisa. Lo daripada sekarang gini, daripada nyewa apapun yang transitan lah, yang itu yang paling murahnya ya, misalnya transitan segala macam. Ya kenapa lo nggak transit sama bini lo, gitu aja. Kalau misalnya memang pin suasana baru gitu. Misalnya memang tidak memadai lah di rumah, apalagi anak-anak yang balita, pasti susah dia buat tidurnya. Ada waktu-waktu kita kadang dia udah bangun gitu. Misalnya belum beres nih, tiba-tiba udah ngerengek sana ngerengek sini, apa segala macam, bangun lah segala macam. Itu emang repot dan bikin kentang. Katanya gitu kan. Ya lo cari dong suasana di luar. Banyak benar sekarang banyak. Kan jadi bisa tersalurkan dengan baik lah. Bener, ya. membuka nih. Wah, gue bikin suasana baru nih dengan tetap istri lo gitu. Ya terserah lo mau ngapain kek di apart kan bebas gitu kan. Karena pasti ada perbedaan di situ ya. Iya. Cari aja waktunya. Pasti nemu kok waktunya. Seminggu sekali juga oke kok gitu loh. Ya anak-anak bisa dititipin ke siapa kalau misalnya memang yang balita ya. Gitu. Nggak mungkin lah nggak punya waktu buat hal seperti itu gitu. Itu menurut aku itu kebutuhan dalam berumah tangga. Suami istri itu kebutuhan ya gitu. Makanya kan kita bahas ini kan sengaja juga karena biar gimana juga rumah tangga lah. Itu penting banget masalah. Penting banget karena ini sebenarnya motivasi sih sebenarnya. Motivasi untuk supaya ya yang cowok juga khususnya dia bisa punya option tuh ya, cara ya untuk menjaga. Kalau misalnya nggak ada istilah bahwa udah berubah bini gue nih, mungkin di mata udah nggak asik lagi. Itu pasti alasan-alasan klise cowok tuh biasanya tuh. Lo cari aja, bikin aja dia asik. Pengen yang begini, makanya gue cari di luar. Itu alasan cowok lah yang gue tahu kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya sama nih, masih sama tuh laki-laki juga gitu kan. Tapi kan gue punya cara gitu, punya cara supaya yang tadi disebutin tuh lakuin seperti itu minimal, supaya apa? Supaya bisa matanya melihat yang enak lagi. Karena kalau langsung kan gak enak juga, nggak ada apa sih, egois juga sih. Kedua terus juga ya mungkin nikmatnya gue gak enak gitu kan. Istri tuh paling nggak suka misalnya setelah main dicuekin, langsung pergi tidur ya. Wah nggak suka, pergi tidur dibelakangin, itu nggak suka. Ya paling nggak lo elus aja. Lo misalnya lo ngomong say thank you lah ke dia gitu. Ya gimana enggak kan, kalau misalnya untuk seks itu kan ibaratnya kan dua orang yang ini ya, yang bekerja sama gitu. Terus lo kenapa nggak ngucapin terima kasih gitu ke bini lo? Ya nggak apa-apa lah gitu, nggak usah kayak ansi lo baik banget, malu banget gue ngapain kayak gitu-gitu. Banyak lah orang ya ucapin terima kasih nggak apa-apa, tapi jangan lupa tuh
terlalu kelupaan lagi, begitu selesai lu kasih duit. Nah itu karena kebiasaan mungkin ya. Canda. Karena kebiasaan. Karena ada di apa tuh di konten-konten kayak gitu kan lucu-lucu kan. Ntar kelupaan lagi biasa. Makasih ya. Biasa di luar. Ini jajannya. Kocak. Nanti kata bininya, "Mama nih." Berarti ada ya kayak gitu ya. Begitu habis melakukan udah tinggal aja bininya. Oh banyak kayak gitu. Aku tanpa juga disadari biasanya tuh kayak gitu. Iya, karena capek mungkin, capek terus bawaannya kan kalau kayak gitu kan pengennya langsung tidur segala macam. Enggak, emang lu cukup ngelus aja rambutnya, cium aja keningnya, pelukan bareng aja gitu loh. Terus kalau misalnya mau jadi capek. Menggungin dia juga, ya lo minta dia yang meluk lo gitu. Tapi kan kalau bilang capek kan alasannya klise itu. Ya emang lagi sama abis orang lain gak capek mungkin. Olahraga emang pasti capek. Tapi kan maksudnya ya masa pelukan aja capek gitu. Ada juga yang ngomong gerah gitu kan, ada yang apa gitu segala macam. Udah gerah nih, udah yuk bubuk gitu. Ada yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, abis itu ya tidur gitu ya, tapi jangan dicuekin bininya gitu. Itu tuh maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu harus diomongin antara suami istrinya. Lo pinginnya kayak gimana, nggak usah malu-malu lah, mau ngapain malu, toh dia udah tahu ibaratnya sampai ke jelek-jeleknya kita kok, dalamnya kita udah pada tahu semua mau ngapain. Ya lu burik-buriknya pasti udah tahu gitu loh. Tapi kalau menurut lu berarti fantasi itu wajar ya? Wajar lah. Normal ya? Wajar lah, karena gini, sebelum nikah nggak mungkin kalau misalnya cowok belum pernah ngeliat-liat kayak film-film yang aneh-aneh lah gitu. Terus pasti dia belajar dari situ dulu sebelum dia punya istri gitu ya kan. Kalau enggak ya pasti lu dibilang kagak ngerti apa-apa nih, apa segala macam ini itu gitu. Ya kalau misalnya dia udah pernah ngeliat tontonan-tontonan kayak gitu, ya wajar kalau dia pingin berfantasi sama istrinya sendiri. Nggak apa-apa, yang penting danain aja istrinya juga nggak nolak kok gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Toh sekarang kayak gini ya, kalau misalnya kita mau ngeliat bini gue kemarin cakep, badannya begini, udah punya anak, badannya begini, nggak mau ngerawat segala macam ini tuh. Sekarang lo omongin aja langsung ke bini lo ngomongin aja, mah begini, terus kayak gitu, bunda begini, ibu begini, apapun itu lo ngomong gitu. Terus ya udah paling bini cuman ngocehnya apa? Ya lo danain lah, mana sih nih? Ya kasih. Kalau misalnya emang sekarang gini, kita mau apa? Kita mau beli apa? Kita mau makan nasi padang aja lah, yang murah lah, yang sekarang paketan. Ya kita mau nasi padang, kita ngasih dong duitnya ke abang tukang nasi padangnya. Ya lo nggak mungkin tiba-tiba lo pilih nasi padang pakai rendang tapi lo dikasih lo nggak ngasih duit, kan gitu dong. Ibaratin gitu aja lah. Ini tuh kayak lo dapat keuntungan, gue juga dapat keuntungan gitu. Lo pengennya kayak gitu, ya bini lo juga danain, udah gitu aja. Simpel kok sebenarnya. Itu banyak biasanya tuh keinginannya tuh. Oh, tapi banyak. ada nggak sih sebenarnya kalau di kenyataan nih yang masih malu sama pasangannya, masih sama istrinya, dia pengen sesuatu tapi dia nggak bisa ngomongin, takut tersinggung tuh apa, ada nggak sih kayak gitu? Banyak kayak gitu. Nah tapi kenapa mesti malu sama bini tapi lo nyarinya di luar? Nggak malu gitu maksudnya ya kan kalau misalnya mungkin mereka mikirnya gitu, cewek pemain di luar gitu ya kan, jadinya gue nyuruh apa aja dia pasti mau lah gitu. Namanya juga intinya ujung-ujungnya cuan gitu kan. Ya kenapa mesti malu sama bini yang kita udah tahu luar dalam gitu aja. Dan bini juga nggak perlu malu kalau misalnya, "Pah, kamu kurang gini nih, aku belum kayak gini, kamu udah begini." Ya ngomongin. Kalau misalnya menurut aku seksi itu komunikasi. Kalau misalnya lo nggak ada komunikasi, maksudnya di saat lo main aja lo harus ada komunikasi. Gimana, enak apa enggak, bener nggak sih? Terus apa kurangnya, kamu dapet nggak segala macam. Kadang nih aku aja dulu, aku selalu ngomong enak nggak gitu. Terus aku ngerasa kok cepet banget, apa aku nggak enak gitu. Kadang aku gitu loh. Tapi dikasih tahu tuh, misalkan gue pengennya di sini nih, karena di sini gue sukanya gitu. Iya, itu dia ngasih tahu. Jadinya kayak gini. Jadinya kalau misalnya kadang perempuan istri, kalau misalnya suami kecepetan keluarnya gitu loh, itu malahan istrinya yang insecure. Dia ngerasa kalau apa gue nya kurang apa gitu. Kalau kelamaan juga kadang insecure, apa gue nggak enak gitu, apa gimana. Makanya kadang aku bilang, makanya seksi itu komunikasi yang gitu. Lo butuhnya segi berapa lama, lo butuhnya kayak gimana, caranya mau kayak gimana, suami istri harus ngobrolin. Harus lama?
Enggak lah, kasihan di istrinya. Lama-lama nggak enak ke istrinya. Iyalah, kalau misalnya udah main 1 jam ke atas tuh udah nggak enak. Jadi ibaratnya lo nggak bakal nemu tuh G-spot lo, bininya tuh nggak bakal nemu. Jadi ngerasa gue udah capek. Oke. Terus udah gitu G-spot gue udah hilang, karena memang udah terlanjur dihajar kanan kiri ibaratnya kayak gitu. Jadinya ngerasanya cuma sakit aja. Sakit tuh bukannya tanda kutip kayak orang-orang baru pertama kali ngerasain ya, enggak, karena cewek pun mau yang udah berhubungan suami istri lama, seminggu misalnya 4 kali 5 kali main atau 3 kali main, itu memang akan merasa sakit kalau misalnya main gitu loh, apalagi kalau terlalu lama. Jadinya di situ yang bikin kenikmatan istrinya tuh nggak ada gitu. Nah di situ yang ada omongan-omongan laki egois. Betul. Gitu, itu dia. Ya, gue pernah juga tuh angkat cerita ini sendiri waktu itu ya. Karena gue pikirnya gini, oh itu COVID nih, itu COVID, orang pasti takut kan ya, parno lah COVID segala macam. Benar. Tapi karena kita tuh harus fun ya, harus bahagia. Nah, akhirnya gue punya ide, shake jadinya. Walaupun istri lagi sakit, kena COVID, tetap melakukan. Karena gue pikir, gue gak akan bisa kena, yang penting gue jalaninnya dengan kebahagiaan gitu kan. Imunnya juga bagus. Alhamdulillah gak kena apa-apa, karena kan itu kan sebenarnya yang kena mental kita kan. Penyakit mental kita. Iya, semua penyakit bukan COVID aja ya. Dan juga kedokteran juga udah ngasih tahu bahwa itu sebagai olahraga jantung juga, menyehatkan jantung, yang penting gak berlebihan juga kan. Kemudian kan edik juga kan. Iya. Ya sesuatu yang gak berlebihan bagus lah. Benar, yang penting pas, kualitas. Betul, udah ya. Lu mau kelamaan kayak gimana pasti ada salah satu yang gak enak gitu. Karena ini sebenarnya hal klasik menurut gue ya. Dari dulu kan orang ngelakuin ini. Kadang-kadang tuh nggak juga faktor ekonomi. Enggak. Kadang tuh mungkin dianggapnya nih porno ya, seserah lah bilang porno. Tapi menurut gue banyak kejadian yang akhirnya jadi pisah tuh karena ini sebenarnya dasarnya. Iya, banyak kok. Uang sebenarnya ya ngikutin poin-poinnya lah. Itu kan bisa dicari ya. Tuh. Tapi kalau masalah seks kan rasa, orang nggak bisa dibohongin kalau rasa. Iya. Misalkan contoh lah, kita ngelakuin sesuatu sama pasangan, kalau nggak ada rasa kan nggak bisa dibohongin. Pasti ujung-ujungnya tuh pasangan tahu. Lu pasti cuma kok ya asal cuma buang teh macan doang lah kasarnya gitu lah. Maksain cuma untuk nyenengin sesaat gitu kan banyak kayak gitu. Nah, banyak kan ada juga perempuan yang nggak berani untuk berselingkuh fisik. Dia biasanya cuma via chat. Tapi dia nggak mau melakukannya tuh. Berarti tuh kalau menurut gua udah selingkuh. Karena dia punya rasa cinta udah sama orang itu kan. Cuma dia nggak berani ngerusak hubungan rumah tangganya. Dia nggak melakukan kontak fisik. Gitu. Sebenarnya menurut gua tuh udah selingkuh sih. Udah selingkuh kalau menurut gua. Emang benar. Jadinya. Dan itu malah lebih berbahaya menurutnya, karena bisa suatu waktu udah nyaman pun bisa habis cintanya tuh sama pasangannya. Oh iya. Pokoknya kalau misalnya untuk cewek, untuk istri gitu, kalau misalnya udah berani selingkuh berarti dia udah nekat untuk mengakhiri percintaannya yang sebelumnya. Mau itu dia lagi pacaran, mau itu dia udah berumah tangga, intinya udah capek gitu, udah capek dan dia udah nekat untuk mengakhiri. Jadi gini loh, cewek tuh tipenya dikasih perhatian tuh yang lebih ya, daripada suami sendiri misalnya. Dikasih perhatian dari lawan jenisnya. Dalam hal kecil apapun itu bisa jadi nilai positif dia ke selingkuhannya dan mengurangi rasa sayang dia ke suami. Itu tuh udah pasti gitu. Yang satu ditambah, yang satu dikurang, itu udah pasti. Makanya itu aku bilang nekatnya istri kalau misalnya udah selingkuh, berarti emang rasanya dia udah coba, bener-bener udah mencoba gitu ya kan, mencoba bertahan, mencoba apa, tapi kita nggak ada yang tahu case dalam rumah tangga, kita nggak ada yang tahu gitu. Kenapa mesti istri selingkuh, kenapa mesti suami selingkuh, pasti ada case antara mereka berdua gitu ya kan. Kita nggak boleh nyalain salah satu. Aku juga kadang bingungnya gini, kenapa misalnya suami selingkuh itu harus disalahin suaminya gitu. Pasti ada case lah, nggak mungkin nggak ada case, pasti ada case. Mau hal sekecil apapun itu tuh dalam rumah tangga itu pasti
pikirin, pasti ditambahin ke pikiran kita gitu ya kan. Karena kita tadinya dalam satu individu yang berbeda, terus disatuin jadi bareng, itu tuh gak gampang gitu. Malahan kita ketemunya tuh misalnya umur-umur 20 ke atas, 25 ke atas gitu nikahnya. Itu kan sebelumnya dari setahun sampai 25 tahun kita nggak sama dia, kita nggak bakal tahu gitu loh. Dia tuh kayak gimananya. Makanya kalau misalnya memang tidak ada komunikasi, nomor satu emang komunikasi sih. Mau dimanapun komunikasi nomor satu gitu. Jadinya kalau misalnya nggak ada komunikasi udah susah dan pasti ada case-nya. Nanti ada aja dikit-dikit soal anak, soal kerjaan, soal rumah berantakan dikit aja diocehin, melebar pasti kemana-mana. Gara-gara itu sebetulnya ya? Iya, gara-gara itu. Makanya ini pasti gue pasti di ini nih, kok ngebelain suami selingkuh gitu, segala macam. Intinya poinnya tuh nggak mungkin suami selingkuh kalau misalnya tidak ada case gitu. Tapi kalau misalnya memang karakternya seperti itu, pasti sebelum nikah dari pacaran udah kelihatan. Kenapa lu mesti dinikahin sama lu gitu, lo kenapa mesti lu terima gitu aja sih intinya. Nah terus nih kalau misalnya gue pasti dihajar sama neti nih ya nggak apa-apa sih, karena memang itu udah pembelajaran hidup yang udah pernah dialamin sama banyak orang gitu. Jadinya kalau misalnya lebih baik nih introspeksi diri masing-masing. Itu harus penting banget, introspeksi diri masing-masing. Di saat ada satu case aja kita, walaupun sedikit ya, soal apapun, soal anak, soal apa, rumah atau orang tua gitulah, mertua segala macam, itu obrolin. Tapi kebanyakan laki-laki tuh pasti ngelak, atau dia ngomong besok aja lah ngebahasnya, capek pulang kerja, lo nambah-nambahin pikiran gue misalnya kayak gitu. Itu juga nggak boleh. Suami kayak gitu nggak boleh. Justru harusnya suami pulang kerja itu nanya, gimana mah di rumah hari ini gitu, gimana kamu kegiatannya hari ini. Istri itu tipe orang yang mau ditanya dan dia akan cerita. Itu betul banget karena gitu. Tadi kan memang ada dua-duanya bisa salah nih. Tadi gua bukan menyalahkan perempuan juga, yang laki juga sama menyalahkan. Dan itu sebetulnya dalam rumah tangga tuh ngalamin, semua laki-laki kayak gitu. Gua pun ngalamin dalam arti egonya timbul tuh. Jadi suatu masalah apapun pasti gua lama-lamain gitu. Ntar dulu lah kayak gitu. Emang besok-besok akhirnya nyadar gitu, wah ini nggak bisa. Akhirnya timbulnya kan apa? Pas dan mungkin ada kegiatan seksual gitu kan, itu pun jadi hambar. Karena ada suatu masalah yang nggak diselesaikan dulu. Emang harusnya permasalahan tuh selesaikan dulu, baru yang lain lagi poinnya. Jadi jangan sampai ntar dulu lah, atau kadang-kadang juga berpikir terus kalau udah bisa melakukan clear gitu kan. Itu tuh yang semuanya sebenarnya bisa clear, nggak bisa clear semuanya. Kadang-kadang tuh ngelakuin itu clearnya pas lagi ngelakuin. Begitu udah kita selesai, dipikirin lagi sama perempuan, tuh bahaya juga. Itu makanya pengen gue bahas tuh. Ada orang yang selalu ngomong, ada kayak gitu. Ribut nanti nih, ada kayak gitu. Ribut nanti juga ujung-ujungnya kalau udah di kasur baikan lagi. Kata siapa? Itu tuh cuman kewajiban sama hak doang. Serius, itu kewajiban sama hak doang. Jadinya unek-unek ngedumel kita sebagai suami istri, mau siapapun yang mau suami atau mau istri, itu pasti tetap ada. Udahannya pasti kepikiran lagi gitu. Ya itu cuma emang hak dan kewajiban aja. Gue butuh lo harus ngelayanin dan segala macam lah itulah. Pokoknya menurut aku sih segala sesuatu case apapun dalam rumah tangga selesain dulu. Kalau misalnya memang terlalu beremosi, menggebu-gebu emosi, lo ngomonglah sama istri kalau misalnya, cukup ya mam gitu. Ini gue udah emosi banget nih, takut terjadi apa-apa, gue cabut dulu sebentar, nanti kita bahas lagi. Udah mendingan kayak gitu. Tapi istri lo tuh harus diomongin. Kalau lo bakal lo bahas nih masalah ini, jangan lo larut-larutin gitu, lama-lamain. Ada tuh yang diem-dieman seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan. Itu ada case-nya nyokap gue dulu gitu. Dia pernah sama bokap gue nggak tegor-tegoran tuh lama, sampai berbulan-bulan tuh ada. Dia itu tuh jadinya numpuk. Ngebahas hal kecil jadi besar. Numpuknya udah macem-macem ya. Udah macem-macem, jadinya karena ditambah. Sama ditambah. Keinginan pun nggak dapet juga. Itu kan berbulan-bulan udah. Benar. Itu ditambah jadinya. Menurut gue ya nggak inilah. Tapi ini di generasi gue ya, nggak tahu generasi lu nih ya. Juga kadang-kadang laki-laki juga nggak tahu ini perlu dibahas apa enggak sih, nggak ngerti ya. Tapi terserah nanti lu mau
kantornya gimana. Biasanya tuh laki-laki dipengaruhi juga sama lingkungan keluarga biasanya. Akhirnya mempunyai keinginan atau keluarga memfokuskan bahwa punya nilai sendiri nih buat pasangan anak yang laki. Begitupun yang perempuan juga sama. Anak dia perempuan, ujung-ujungnya punya nilai lagi dari lingkungan keluarganya. Nanti cari suami yang seperti ini. Betul. Terus yang laki-laki, orang tuanya pasti akan ngomong, nanti kamu cari istri kayak gini. Nah itu nggak, tanpa disadari kan, mau nggak mau kan anaknya jadinya kedoktrin ya. Akhirnya dia cari sesuai dengan yang dimauin sama orang tuanya. Betul. Nah sedangkan dia nggak mikirin lagi dia nyaman gak seksnya sama tuh pasangan. Nah, itu kadang gitu. Dan sampai pernah ada ketemu cowok juga sih, ya nggak tahu masih inget gak dia, akhirnya ujung-ujungnya biarin aja kan, gue masih bisa temen yang lain untuk urusan seks. Nah itu kan bahayanya. Itu dia bahayanya. Itu dia bahayanya. Kenapa dia nggak nyari pasangan buat hidup dia yang lama banget kan, tuh sampai mati kan, bisa jadi kan. Kenapa nggak jadi partner istri dan partner seks gitu? Betul. Harusnya kayak gitu. Iya, harus balance. Itu tuh harus balance. Jadinya memang kenapa kalau misalnya kita cari pasangan untuk seumur hidup ya, suami istri itu emang harus jatuhnya partner hidup. Bukannya gue punya laki, gue punya suami gitu. Gue punya laki, gue punya istri, nggak kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti ada nih istilah-istilah keturunan atau yang udah biasa diturunkan dari yang dulu-dulu, nggak boleh gini katanya, kata nenek nggak boleh gini, kata ibu nggak boleh kayak gini, kamu harus kayak gini sama suami, suami harus kayak gini sama istri. Makanya menurut aku nih, kalau misalnya kita nggak dapet partner hidup yang nyaman, ternyaman, sejalan gitu, itu susah. Kalau misalnya ada omongan kayak gini, nanti belajar bareng-bareng segala macam ini itu tuh, lu nggak perlu. Lu sekarang temenan aja, lu pasti nyamannya sama yang satu circle lu, sejalan sama pikiran lo gitu ya kan. Cara ngomong sama, cara untuk bergaulnya sama, hobi-hobinya bisa disamakan atau segala macam gitu. Kalau misalnya lu cuma nanti lo harus belajar dari gue juga harus belajar dari lo segala macam, itu susah, sulit. Karena belajar itu nggak segampang yang kita pikirkan ya dalam hal rumah tangga gitu. Kalau gue harus selalu ngertiin lo, terus lo juga harus selalu ngertiin gue, nanti ada ego-ego tersendiri gitu. Nah jadi di situ menurut aku kenapa penting banget nyari partner untuk hidup. Memang harus yang sejalan dan ternyaman. Karena tau nggak, rumah tangga itu inti dalamnya tuh cuma ngobrol. Betul. Kalau lo nggak asik dalam hal ngobrol aja, mau sampai mana lo juga nggak bakal. Misalnya nih, pingin banget nih ya, dari dulu udah keturunan wah, pagi-pagi suami harus disiapin sarapan, kopi, bla 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 bla. Dulu mama kayak gitu sama papa, ya bla bla gitulah pokoknya ya kan. Terus kalau misalnya kita satu partneran, satu sejalan gitu loh, pasti laki ngomong kayak gini, udah lo ngurusin aja tuh anak lo mau sekolah, gue bisa bikin kopi sendiri. Kan itu kan asik kan, bener itu kan asik gitu loh. Kalau misalnya kalau setuju kan jadi nggak jadi tanggung jawab. Iya, jadinya nggak ada beban bini nih gitu loh. Gue di rumah, gue udah sekucel ini gitu ya kan, ninggalin karir gue dulu, terus gue harus banyak yang harus gue urusin gitu. Nggak rumah, nggak anak, nggak suami. Kalau misalnya memang saling balance dua-duanya, ya kenapa nggak saling nompang. Secara kita bisa sendiri loh gitu aja sih. Segala sesuatu harus ada cuan. Berarti itu kita misalkan harus di-prepare makan dan segala macam, terus ngurusin anak segala macam, ada asisten dan lain-lain. Kalau kita kerjakan berdua, nggak mungkin tenaga kita bisa melakukan itu. Pagi ngurusin semuanya, terus berangkat kerja juga. Apalagi mungkin bisa terjadi ada juga pasangan yang dua-duanya kerja. Nah, itu nggak bisa cover kan. Kalau saling mengerti, itu jadi kan nggak ada rasa tanggung jawab. Nah itu nggak ada rasa dosa menurut saya. Benar. Nggak ada. Justru tau nggak, kalau misalnya suami bisa mengerjakan hal-hal kecil yang memang dia bisa kerjakan sendiri, itu pahalanya buat dia sendiri kok. Dia ibaratnya dia mengurangi pekerjaan yang memang yang sudah turun-temurun sama istri diturunkan gitu. Jangan sampai nyiksa istri juga. Iya. Ya bantu juga lah, kalau kita emang belum mampu ya kita bantu juga istrinya. Karena kenapa? Nanti begitu istri capek yang ngerjain di rumah, ujung-ujungnya nanti berpakaian kayak babu. Anggot-anggotan juga, emosi juga. Kasarnya kan jadi berpakaian kayak babu kan. Benar. Nah, ujung-ujungnya apa coba? Suaminya matanya kemana-mana. Benar. Gitu. Makanya gini,
pakaian yang bukan pakaian yang bagus lah, yang sopan dalam arti yang tertutup lah, gue hormatin gitu. Nah, akan tetapi ini klasik nih, masalah nih klasik nih, kadangkala nih teman-teman juga lah ujung-ujungnya dikarenakan kebutuhan, karena dia berpakaian terlalu rapi dengan custom budayanya lah ya, akhirnya kan karena pasangan masih muda gitu kan, dia kan tetap melihatnya keseksian perempuan kan. Ujung-ujungnya dia lihat istrinya seperti ibu-ibu ya kan. Nah sebenarnya sih gue nggak terlalu setuju kalau kayak gitu. Harusnya sih apa yang diinginkan suaminya, kalau suaminya itu ridho menurut gue, ridho. Yang penting kan masih dengan batas normal dan yang aman ya, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan terlalu pakai yang benar tertutup banget. Ujung-ujungnya yang ngerugi nanti perempuannya juga, kecuali laki-lakinya memang arahnya ke sana. Tapi kan banyak orang awam di sini, di kita ya, orang awam yang cuman ikut-ikutan aja, tapi sebenarnya hatinya belum mampu untuk ke sana gitu. Ujung-ujungnya banyak kesulitan di situ sih. Pokoknya banyak yang kayak gitu. Hal-hal yang akhirnya curhat ke gua gitu kan. Hal-hal yang tertutup gitu. Bagi perempuan nih ya, hal-hal yang tertutup memang harus dari hati sendiri sih. Betul. Dan juga harus tanya suaminya. Iya, gitu. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga gitu, dia harus emang tanya sama suaminya. Makanya kenapa aku bilang komunikasi penting tuh kayak gitu. Karena kalau aku nih dulu kayak gini, lo setuju nggak gue pakai baju kayak gini gitu. Kalau misalnya lo komplain, lo ngomong. Aku kayak gitu. Sekarang gini, gue nyaman pakai baju kayak gini misalnya. Terus kayak gitu, tapi lo nggak nyaman. Nah, kita bahas nih, lo nggak nyamannya gimana. Terus udah gitu, gue nyamannya gue kayak gimana. Karena misalnya gue keluar, gue pakai celana pendek, terus lo ngomong lo nggak nyaman karena paha gue kemana-mana, diliatin orang banyak segala macam. Nah, tapi gue nyamannya kayak gini gitu, karena menurut gue bakal jelek kalau misalnya gue pakai celana panjang apa segala macam gitu ya kan. Gue ngerasa diri gue insecure, gue kelihatan kayak buntet apa segala macam. Makanya aku bilang di situ harus diobrolin. Alasan kita kenapa? Alasan maunya suami kenapa gitu. Karena kalau misalnya emang itu nggak nemu nanti jalan tengahnya kayak gimana, nah berarti kan ibaratnya itu egonya masing-masing ya. Gue pokoknya tetap pinginnya lo kayak gitu, tapi gue pinginnya gue kayak gini gitu. Nah harus diobrolin biar kayak gitu, biar nemu nih jalan tengahnya kayak gimana. Ya udah oke. Misalnya lo suka pakai celana pendek, oke lo pakai celana pendek, atas lo nggak usah ketutup, nggak usah kebuka, kan gitu. Jadinya dibikin lah setengah-setengah gitu. Nah, makanya aku bilang kenapa komunikasi itu penting kayak gitu, karena biar nemu titik tengahnya. Kalau kita nyari pasangan yang udah ngobrol aja udah susah, udah repot. Gue ngomong apa nanti lo, ya udah nanti aja bahasnya, gitu ya kan? Gue lagi capek, nanti aja bahasnya. Serius ini gue pengen bahas gitu. Kalau misalnya gue kan tipenya kayak gitu ya, cewek belak-belakan, pinginnya emang semuanya clear di hari itu, walaupun memang kita emosi segala macam. Ya udah cari jalan tengahnya kayak gimana, apa lo mau cabut dulu, apa gue yang cabut dulu segala macam. Yang penting nggak nyaling sakitin satu sama lain gitu aja. Ya mungkin menurut gue nih cukup dulu sampai di sini ya kan. Biar pada penasaran. Biar pada penasaran nanti mungkin kalau emang setuju dengan pendapat kita nih ya. Bolehlah nanti komentar, kita bikin lagi nanti bagian kedua lah. Karena sebenarnya bahas ini tuh banyak. Kalau dipanjangin nanti bosen juga. Yang juga. Itu banyak banget permasalahan yang dianggap tabu atau sekecil apapun sebetulnya itu sebenarnya klasik ini sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang-orang modern lupa karena kesibukannya ya. Karena biar gimana pun kan hidup di dunia kan tetap urusannya cari duit ya. Orang sibuk lah. Bukan 8 jam lu kerja lu. Apalagi macet. Sampai rumah paling jam 11. Betul banget. Capek. Udah capek. Yang nggak cewek nggak, yang nggak istri nggak suami. Kalau kerja gitu pasti ada capeknya, pasti ada gregetnya. Tapi ya intinya tetap kita kasih motivasi, komunikasi tetap harus jaga. Kalaupun memang lagi capek bisa diomongin, tapi menurut gue tetap seks itu perlu, penting banget. Penting kalau rumah tangga ya. Menurut lu? Rumah tangga seks itu penting, nomor 1 menurut gue. Tapi yang berkualitas, bukan yang cuman